Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah fa inna kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas segala nikmat dan karunia yang Ia limpahkan kepada kita semua. Di antara nikmat yang begitu besar yaitu nikmat al-Islam. Karena dengan nikmat Islam inilah seseorang terbebas dari api neraka. Di antara hal yang bisa membebaskan seorang hamba dari api neraka adalah al-Islam. Seperti apa yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu anhu, di mana ia mengatakan, kana gulamun Yahudi yakhdubun nabiyya sallallahu alaihi wasallam famarida fa'atahu an-nabi ya'uduhu wa qa'ada inda ra'sih. Bahwa ada seorang pemuda Yahudi yang menjadi pelayan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia sakit dan Nabi pun menjenguknya dan duduk di sisi kepalanya. Faqala lahu aslim. Apa kata Rasulullah? Masuk Islamlah. Fanadhara ila abi wa huwa indahu. Kemudian pemuda ini pun memandang ke ayahnya, dan ayahnya berkata kepadanya, Ati' Abul Qasim, taatilah Abul Qasim, yaitu Rasulullah SAW. Fa'aslama, dan pemuda ini pun masuk Islam. Fakharaja Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yaqul, kemudian Nabi keluar dan beliau mengatakan, Alhamdulillah alladzi anqadhahu Allahu minan nar. Segala puji bagi Allah yang telah membebaskannya dari api neraka. Artinya, salah satu keistimewaan Islam yaitu di mana Islam bisa membebaskan pemeluknya dari neraka. Maka hendaklah kita betul-betul menjaga nikmat ini. Jangan sampai terlepas, jangan sampai rusak, apalagi meninggal dalam keadaan tidak memeluk agama Islam. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak hanya menyuruh kita untuk memeluk agama Islam, tapi kita juga disuruh untuk istiqomah di atasnya. Allah mengatakan, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian meninggal kecuali dalam keadaan Islam. Maka hendaklah kita terus berusaha
Bagaimana agar kita bisa istiqomah di dalamnya. Jangan sampai kita melakukan perkara-perkara yang itu bisa merusak Islam itu sendiri. Dan juga jangan lupa untuk selalu berdoa dengan doa yang diajarkan oleh Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Rabb, janganlah Engkau palingkan hati kami setelah Engkau memberikan hidayah kepada kami, baik itu hidayah Islam atau juga hidayah sunnah. Karena inilah yang paling berat, yaitu menjaga hidayah. Mendapatkan hidayah sulit, tetapi yang lebih sulit lagi adalah menjaga hidayah tersebut jangan sampai rusak. Maka dari sini insya Allah kita akan lanjutkan materi kajian kita, yaitu Nawaqidul Islam, perkara yang bisa merusak keislaman kita, hal-hal yang bisa merusak agama kita. Bahkan perkara-perkara yang sebagian sudah kita sebutkan dan akan kita sebutkan, itu bisa mengeluarkan pelakunya dari Islam, dalam artian dikatakan kafir. Pada pertemuan sebelumnya kita telah menjelaskan pembatal keislaman yang keberapa? Yang ketujuh, sihir. Ya, melakukan praktek sihir, mengamalkan, mempelajari, mengajari, maka itu termasuk perkara yang bisa merusak Islam. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan ancaman yang sangat keras. Hadzus sahiri darbatun bisayf. Hukuman bagi pelaku tukang sihir diapain? Dipenggal lehernya, dibunuh. Bahkan di akhirat dia termasuk orang-orang yang merugi. Dan sudah kita jelaskan tentang pembahasan ini, mulai dari macam-macam sihir, bahaya sihir, dan juga cara menangkal sihir dan cara mengobatinya. Selanjutnya kita akan membahas an-naqidus samin, pembatal yang ke-8. Iya, pembatal keislaman yang ke-8, yaitu mudhaharatul musyrikin wa muawanatuhum 'alal muslimin. Membantu orang-orang musyrikin dan juga menolong mereka untuk memerangi kaum muslimin. Membantu dan menolong orang-orang kafir dalam rangka untuk memerangi kaum muslimin. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum innallaha la yahdil qaumadh dhalimin. Surat Al-Maidah ayat 51. Barang siapa yang at-tawalli, ini mencakup maknanya membantu, menolong, mencintai, loyalitas. Ya, barang siapa yang membantu orang-orang kafir, maka fa inna minhum, dia termasuk dari golongan mereka. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan hidayah kepada orang-orang yang zalim. Nah, ini jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema yang akan kita bahas, pembatal keislaman yang ke-8, yaitu menolong, membantu orang-orang musyrikin dalam rangka memerangi kaum muslimin. Dan ini adalah kaidah, prinsip yang sangat dasar di dalam Islam, yang juga merupakan konsekuensi
dari kalimat yang sering kita baca, yaitu kalimat La ilaha illallah. Konsekuensi dari kesempurnaan tauhid, yaitu apa yang disebut dengan al-wala wal bara. Iya. Jadi kita sebagai seorang muslim harus memahami kaidah ini. Karena tidak sempurna keislaman, keimanan dan ketauhidan seorang hamba kalau dia tidak memahami dan tidak bisa mengamalkan prinsip ini, yaitu al-wala wal bara. Apa yang dimaksud dengan al-wala dan al-bara? Al-wala itu artinya cinta, loyalitas, kasih sayang. Itu namanya al-wala. Jadi maksudnya apa al-wala? Yaitu hendaklah kita sebagai seorang muslim menanamkan rasa cinta, loyalitas, berkasih sayang kepada siapa? Kepada sesama muslim. Tidak boleh saling bermusuhan, tidak boleh saling membenci. Makanya Rasulullah SAW menegaskan, La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah beriman salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya. Artinya Nabi mengatakan di sini la yu'min, menunjukkan kepada kita kesempurnaan iman seorang hamba, di mana dia juga harus mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Dan Nabi dipertegas lagi dalam sabda beliau yang lain, la tahasadu wa la tadabaru wa la tabaghadu wa la tanajasu wa kunu ibadallahi ikhwana. Kalian wahai orang muslim, janganlah kalian saling hasad, dengki, janganlah kalian saling membelakangi, saling membenci, saling mencari-cari kesalahan, tetapi jadilah hamba-hamba Allah yang bersaudara. Maka apabila kita mendapati kesalahan yang terjadi pada kita, yang pertama kali yang harus kita tanamkan dalam hati kita adalah memberikan uzur, memberikan 1000 uzur kepadanya. Ketika misalnya kita mengirim WA pesan enggak dibalas, atau mungkin hanya sekedar dibaca, maka jangan kita seuzur kepada dia. Ya, jangan kita menganggap oh dia sombong, udah jadi orang kaya gak mau balas WA keluar. Nah, gak boleh seperti ini. Jadi kita harus memberikan 1000 uzur. Barangkali dia sibuk, barangkali mungkin dia ada hal-hal yang lebih penting, itulah jangan sekalian. Nah, ini disebut namanya apa? Al-wala. Kemudian yang kedua al-bara. Al-bara artinya berlepas diri, menanamkan permusuhan, kebencian. Itu namanya al-bara. Maksudnya yaitu berlepas diri, benci dari perbuatan orang-orang kafir, musyrik, ya, dan juga menanamkan kebencian kepada mereka, menanamkan permusuhan kepada mereka karena sebab kekufuran mereka. Ini disebut namanya al-bara. Jadi kita tidak boleh sebaliknya, dia malah bermesra-mesraan dengan orang kafir, sementara kepada muslim dia memusuhinya. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surat Al-Maidah ayat 51 yang tadi sudah kita baca,
Apa kata Allah? Ya, ayat ini sempat viral pada beberapa tahun yang lalu, yaitu ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya ba'dhum awliya'u ba'd. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian menjadikan orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani sebagai aulia. Aulia ini memiliki makna yang banyak. Menjadikan teman dekat, menjadikan teman curhat, menjadikan pemimpin, kekasih, termasuk dalamnya. Karena sebagian mereka adalah pemimpin dari sebagian yang lainnya. Wa may yatawallahu minkum fa innahu minhum. Barang siapa yang berloyalitas kepada mereka, maka dia termasuk ke dalamnya. Nah ini berlandaskan dari ayat ini, maka kepada orang kafir kita harus menanamkan kebencian, walaupun kepada kerabat dekat. Kalau memang dia itu kafir, maka kita harus menanamkan kebencian kepadanya. Kebencian kita bukan karena hal-hal duniawi, tapi kebencian kita kepadanya karena dia berada dalam apa? Kekufuran. Seperti kisah yang diriwayatkan oleh sahabat Ali radhiyallahu anhu tentang seorang sahabat yang bernama Hatib bin Balta'ah. Hatib bin Balta'ah sahabat yang mulia, dan dia melakukan kesalahan, yaitu bersikap loyalitas kepada orang-orang kafir musyrikin Arab. Yang saat itu Rasulullah SAW mengumpulkan para sahabatnya berencana untuk menaklukkan kota Makkah. Dan Nabi juga berpesan jangan sampai rahasia ini bocor, jangan sampai diketahui oleh orang-orang musyrikin yang ada di Mekah. Ternyata Hatib bin Balta'ah membocorkan, karena dia khawatir keluarganya yang ada di Mekah diperangi oleh Nabi SAW. Akhirnya dia pun mengirim surat melalui seorang wanita yang bernama Zainah. Yang wanita ini ada keperluan ke Mekah, kemudian dititipkan surat oleh Hatib bin Balta'ah yang isinya membocorkan rencana Nabi. Akhirnya malaikat Jibril memberikan wahyu kepada Rasulullah SAW tentang rencana busuk Hatib ini. Setelah itu Rasulullah pun memerintahkan kepada sahabat Ali untuk mengejar wanita ini, dan alhamdulillah dapat. Jadi ditanya mana surat yang diberikan oleh Hatib. Awalnya dia enggak, akhirnya karena ketakutan dia diberikan suratnya itu yang sudah disimpan di di rambutnya. Dan Allah Subhanahu wa taala menggagalkan usaha ini, dan Hatib pun dipanggil, ditegur oleh Nabi SAW sampai Umar mengatakan, ya Rasulullah, biarkan, aku akan penggal lehernya. Udah kesel dia karena membocorkan rahasia. Nasihati, dan akhirnya Hatib pun bertaubat. Ini menunjukkan kepada kita, walaupun dia adalah kerabat dekat, tetapi kalau dalam keadaan dia kafir, maka kita wajib membencinya. Dan ini bukan berarti Islam itu adalah ajaran yang intoleran. Ini perhatikan ya mas sekalian. Karena sebagian orang menganggap materi-materi seperti ini Islam itu kejam, enggak toleransi. Islam itu adalah agama yang mengajak kepada permusuhan. Buktinya kita disuruh untuk menanamkan kebencian kepada non-muslim. Maka mereka yang mengatakan seperti ini, mereka adalah orang-orang yang gak paham tentang Islam. Mereka yang sudah teracuni dengan pemahaman-pemahaman barat.
Mereka yang otaknya sudah teracuni dengan pemahaman-pemahaman liberal. Maka sungguh aneh kalau seorang muslim menganggap ajaran seperti ini dikatakan intoleran. Justru ini merupakan inti dari ajaran Islam. Diajarkan di dalam Islam. Ya. Bahkan ini merupakan tanda keimanan yang benar. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mujadilah ayat 22. Agar kita paham nih bagaimana fondasi-fondasi Islam yang benar. Agar kita jangan gegabah menilai orang. Ya. Apa kata Allah? La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadallaha wa rasulah. Engkau tidak mendapati suatu kaum yang mereka beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, yuwadduna man hadallah, berkasih sayang kepada orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Walau kanu aba'ahum au abna'ahum au ikhwanahum au asyiratahum, walaupun mereka itu adalah bapak kalian, anak kalian, saudara kalian, atau juga kerabat kalian. Jadi ayat ini menjelaskan bahwa orang yang beriman itu adalah mereka yang tidak menanamkan rasa cinta kepada orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Dan orang-orang kafir jelas permusuhannya kepada Allah dan Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan prinsip ini merupakan bentuk suri tauladan. Ya, suri tauladan yang baik, teladan yang kita contoh. Karena siapakah yang mencontohkan fondasi ini? Yang mencontohkan fondasi ini adalah Abul Anbiya, bapaknya para nabi, yaitu Nabi Ibrahim. Perhatikan surat Al-Mumtahanah ayat 4. Allah mengatakan, qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim walladzina ma'ah. Sungguh terdapat uswah hasanah, suri tauladan yang baik kepada pada siapa? Pada diri Nabi Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya. Idh qalu liqaumihim, ketika mereka mengatakan kepada kaumnya. Itu Nabi Ibrahim mengatakan kepada kaumnya, yang kaumnya itu mencakup keluarganya semuanya. Inna bura'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Sesungguhnya kami berlepas diri dari kalian dan dari apa yang kalian sembah selain Allah. Kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha. Kami mengingkari kalian dan sekarang nampak jelas permusuhan dan kebencian antara kita dan kalian. Ya, abada kata Allah, selamanya, hatta tu'minu billahi wahdah, sampai kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Nah ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jelas bagi kita bahwa prinsip al-wala wal bara ini bagian dari Islam. Ya, namun yang perlu kita pahami di sini jamaah sekalian, perintah membenci mereka bukan berarti kita juga diperintahkan untuk menzolimi mereka. Paham jemaah? Jadi kebencian kepada mereka jangan sampai melahirkan kezoliman kepada mereka. Iya. Karena berkaitan dengan menzolimi mereka, ini ada pembahasannya tersendiri. Seperti misalnya, memang kita tidak pungkiri ada sebagian umat Islam yang mengatasnamakan Islam, mereka membenci dan juga melakukan kezaliman kepada mereka.
dengan cara melakukan tindakan teror. Itulah ya benih-benih Khawarij, pemahaman-pemahaman Khawarij yang mereka mengatasnamakan Islam, padahal Islam tidak membenarkan perbuatan mereka, dan Islam tidak mengakui tindakan-tindakan seperti itu. Bahkan Nabi sudah mengatakan jauh-jauh hari orang-orang seperti ini yang melakukan bom bunuh diri di gereja, yang melakukan tindakan teror, mereka itu adalah hum kilabun nar, anjing-anjing neraka. Dari perbuatan mereka akhirnya mengakibatkan ya hal-hal yang kita tidak inginkan. Imbasnya Islam dianggap agama yang kejam, Islam dianggap agama teroris. Itu gara-gara ulah mereka. Memang itulah, mereka selalu membuat onar, selalu membuat kerusakan, selalu membuat fitnah, yang nanti pada akhirnya orang-orang Khawarij akan menjadi pengikut terbanyak siapa? Dajjal. Ya. Nah, jadi ini yang harus kita pahami kaidah ini. Kita memang disuruh untuk membenci non-muslim, menanamkan permusuhan kepada mereka, berlepas diri dari mereka, tetapi bukan berarti kita disuruh untuk menzalimi mereka. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Al-Maidah ayat 8, "Wala yajrimannakum shana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa." Dan janganlah kebencianmu itu kepada suatu kaum membuat kalian tidak berlaku adil, tetapi berbuat adillah, karena sesungguhnya berbuat adil itu mendekatkan ketakwaan. Tetap kita berlaku adil. Bahkan dalam Islam boleh kita berbuat baik kepada mereka, boleh kita berbuat baik kepada non-muslim, sebagaimana Allah tegaskan juga dalam surat Al-Mumtahanah ayat 8. Apa kata Allah? La yanhaakum 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik kepada orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian, ya, yang tidak mengusir kalian. Justru Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berbuat adil. Jadi boleh kita berbuat baik kepada mereka, kita kasih makanan, kita kasih bantuan, bahkan kita jenguk tatkala dia sakit, boleh. Dengan syarat berbuat baik kepada mereka yang pertama yaitu berbuat baik tentunya dalam urusan dunia. Kalau berkaitan dengan urusan agama, maka ini nggak boleh. Misalnya membantu mereka dalam acara-acara perayaan mereka, membantu pasang tenda, umbul-umbul dalam rangka merayakan Natalan. Nah, ini nggak boleh, karena memberikan bantuan ini bersifat dan berkaitan dengan apa? Agama mereka. Ya, boleh kita berbuat baik kepada mereka, tapi jangan sampai kita ikut-ikutan mengucapkan selamat Natal, atau malah kita ikut-ikutan pakai topik Sinterklas, atau juga nanam pohon apa? Pohon Natal. Pohon Natal, pohon apa ini? Cemara. Boleh nggak kita di rumah nanam pohon cemara? Boleh. Pohon cemara ada pohonnya nggak? Ada. Atau pohon-pohonan? Ada. Iya. Jadi ini jamaah sekalian, nggak boleh kalau seperti itu, karena ini kaitannya udah masalah agama. Makanya kebencian kita kepada mereka itu bukan atas dasar manusiawi, tapi kebencian kita kepada mereka karena kekufuran mereka, karena mereka kafir. Ya, kalau berbuat baik dengan cara sama-sama mengucapkan selamat Natal, karena mungkin dia pas hari raya Idul Fitri datang ke kita bawa ketupat, mohon maaf lahir dan batin, selamat hari raya Idul Fitri. Ya, maka
jangan kita membalasnya dengan sama-sama mengucapkan selamat Natal ya. Ini gak boleh. Ini namanya berbuat baik atau juga toleransi yang kebablasan. Toleransi yang benar udah kita biarin. Mereka mau berhari raya silahkan. Mereka yang mau Natalan juga silahkan. Jangan diganggu, apalagi dibom. Silahkan. Ya, tapi kita jangan ikut kecebur di dalamnya. Dan juga ya perhatikan ya Mas, kan orang-orang yang seperti ini, itu ya ikut-ikutan merayakan Natal, ya, atau juga malah senang dengan perayaan-perayaan seperti itu, malah mendukung, maka mereka itu orang-orang munafik. Dia Allah sebutkan dalam surat An-Nisa ayat 138, Basyiril munafiqina bi anna lahum adzaban alima alladzina takhadhu al-kafirina awliya. Kabarkanlah kepada orang-orang munafik bahwasanya bagi mereka azab yang pedih, yaitu yang menjadikan orang-orang kafir sebagai aulia, kekasih dan yang lainnya. Jelas ya Mas kalian? Ya tetap kita benci kepada mereka, tetapi kita jangan sampai menzolimi mereka. Kalau ada yang bertanya, kenapa kita harus membenci mereka ya Mas kalian? Kenapa Islam menyuruh untuk menanamkan kebencian kepada mereka? Jawabannya mudah. Karena mereka adalah orang-orang yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya. Dan diantara bentuk keimanan yang sempurna yaitu kita mencintai orang-orang yang dicintai oleh Allah dan membenci orang-orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan diantara orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala adalah siapa? Orang kafir, musyrik. Kalau ada yang bertanya lagi, kenapa Allah dan Rasulnya benci kepada orang-orang musyrik? Kenapa Allah dan Rasulnya benci kepada orang-orang kafir? Karena mereka telah menghinakan Allah, mereka telah merendahkan Allah, yaitu dengan melakukan apa? Kesyirikan. Yang namanya syirik ya Mas kalian, itu sama saja dia merendahkan Allah Subhanahu wa taala, karena menyamakan Allah dengan makhluk. Hina ini namanya Mas kalian. Jangankan Allah, orang tua kita aja nih, kalau dikata-katain, dimusuhin, bagaimana kita sikap kita sebagai seorang anak? Marah, nggak suka sama orang yang membenci orang tua kita. Apalagi ini Allah Subhanahu wa taala. Ya, di mana orang-orang kafir, orang-orang musyrik, mereka telah menghinakan Allah dengan cara menyamakan Allah dengan makhluknya. Mereka mengatakan Allah itu punya anak. Makanya kufur orang yang menyatakan seperti laqad kafara alladziina qalu innallaha salisu salasah. Allah sangat marah. Sampai disebutkan dalam surat Maryam, langit saja hampir pecah ketika dikatakan Allah memiliki anak. Ya. Jadi ini sebabnya kenapa kita wajib membenci mereka, karena mereka adalah dibenci oleh Allah dan Rasulnya. Kenapa Allah membenci mereka? Karena mereka melakukan apa? Kesyirikan. Ya, makanya kesyirikan merupakan kesesatan yang tidak ada duanya. Kesyirikan merupakan dosa besar yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sudah kita jelaskan pada pembatal yang pertama, kedua. Karena ini adalah dosa yang sangat berbahaya, yang wajib untuk kita ingatkan kepada ya setiap manusia. Ya. Jadi ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaidah tentang al-wala wal bara. Kemudian agar kita lebih paham ya bagaimana bentuk loyalitas kepada orang-orang kafir yang itu bisa mengeluarkan pelakunya dari Islam. Karena kan kalau kita berbicara tentang loyalitas kepada orang kafir, itu kan macam-macamnya banyak. Seperti orang yang mengucapkan selamat Natal, ini kan termasuk juga bentuk apa?
loyalitas. Pertanyaannya, apakah orang yang mengucapkan selamat Natal dikatakan kafir atau tidak? Kafir atau tidak jemaah sekalian? Tidak. Nah ini kita bahas wa may yatawallahu minkum fa innahu minhum. Barang siapa yang loyalitas kepada mereka, maka mereka termasuk kufur dari mereka. Berarti apa? Lah berubah lagi. Berarti kalau paham kaidahnya kan? Nah ini kita akan jelaskan. Iya. Antum yang cinta kepada Ronaldo karena mungkin dia telah mencetak gol terbanyak, kadang mungkin dipasang posternya di rumah gitu kan. Ronaldo kafir bukan? Kafir, namanya juga Cristiano Ronaldo. Berarti kalau dia cinta kepada Ronaldo, dia berloyalitas. Apakah dikatakan kafir? Ya, demikian pula ya perkara-perkara lainnya seperti ya berwisata ke negara mereka, memberikan nama dengan nama-nama mereka. Maka ini perhatikan kaidahnya seperti ulama bahwa berloyalitas kepada orang kafir itu ada dua macam. Nah, yang pertama yang bisa menyebabkan pelakunya keluar dari Islam. Yang kedua, tidak menyebabkan pelakunya keluar dari Islam. Artinya dia tetap dikatakan muslim, tetapi dia telah melakukan dosa besar. Iya. Yang pertama jemaah sekalian, ad-dhabit al-wala al-kufri. Iya. Jadi patokan orang itu berloyalitas dikatakan kafir keluar dari Islam, mahabbatul kufar li ajli dinihim au nusratihim li ajlihi wa ridha bihi. Fa in wujidat nusratun biduni hadha dafi' wa innama li hadhihi dunyawi wa huwa muharramun laisa kufran. Jadi ya, loyalitas yang menyebabkan orang itu keluar dari Islam itu cinta kepada orang-orang kafir karena menyetujui agama mereka, ya, atau ridho dengan ajaran mereka. Jadi dia cinta kepada mereka itu orang kafir karena menyetujui ajaran mereka, agama mereka, atau karena dia sendiri gak suka dengan syariat Islam, benci ditegakkannya syariat Islam. Maka inilah loyalitas yang bisa menyebabkan orang itu keluar dari Islam. Seperti misalnya tentang kebijakan terbaru dari Donald Trump. Apa kebijakannya? Yang ingin menjadikan Yerusalem, Masjid Aqsa bagian dari orang-orang Israel. Nah, tentu kalau dia senang dengan Donald Trump karena kebijakan seperti ini jelas dikatakan telah kufur. Karena sama saja mereka membenci Islam dan menyalahi banyak hadis-hadis Nabi SAW, yang mana Baitul Maqdis itu adalah milik siapa? Kaum muslimin, milik Islam. Jadi harus kita pahami. Inilah yang termasuk ke dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yatawallahu minkum fa innahu minhum." Barang siapa yang loyalitas kepada mereka, maka dia termasuk ke dalamnya. Apa kata Imam Ibnu Hazm? Bi annahu kafirun min jumlatil kufar. Jadi dihukumi kafir dari sekian banyaknya orang kafir. Wa hadza haqqun, dan inilah yang benar, yang tidak diselisihi oleh kaum muslimin. Jelas ya, Bang? Yang kedua,
yaitu loyalitas yang tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam, tapi tetap ini dikatakan dosa besar yang kita juga tidak boleh melakukannya, yaitu bersikap loyalitas untuk tujuan dunia semata. Ya. Jadi bukan tujuan agama. Seperti misalnya seorang yang menggandrungi pemain bola non muslim, orang kafir, ya karena mungkin dia menggandrungi kehebatannya dalam bermain. Ya, bukan karena sebab agamanya. Maka ini tidak mengeluarkan dia dari Islam. Mana dalilnya? Dalilnya adalah tadi kisah yang sudah kita bacakan, yaitu kisah Hatib bin Balta'ah. Ya, di mana dia mengirim surat kepada keluarganya, yaitu membocorkan rencana Nabi. Kemudian ketika diinterogasi, apa kata Hatib? Wa ma faltu dzalika kufran wala bidadan an dinin wala ridul bil kufri ba'da Islam. Kata Hatib bin Balta'ah, aku melakukan ini bukan karena bentuk kekufuran, bukan karena aku murtad, bukan karena aku ridho terhadap kekufuran setelah aku masuk Islam. Apakah Hatib dikategorikan orang yang murtad, jamaah sekalian? Tidak. Kalau dia murtad mungkin palanya diapain? Gak boleh dipenggal. Ya, nah ini dalil yang menjelaskan bahwa loyalitas kepada orang kafir bukan atas dasar agama, rangka menyetujui agama mereka, maka ini tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam, tapi tetap ini dikatakan dosa besar. Ya, makanya dua bagian ini kita berbicara bukan boleh nggak boleh, dua-duanya tetap apa? Nggak boleh. Mana yang paling baik? Nggak ada. Ya, makanya berikut ini sebagai faedah saya sebutkan contoh-contoh bentuk loyalitas kepada orang kafir yang haram. Ini termasuk dosa besar, tapi tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Apa diantaranya? Tinggal di negara kafir. Iya, nggak mau hijrah, padahal dia mampu. Orang Indonesia itu kan, yang mana alhamdulillah negara kita negara kaum muslimin, malah dia pindah ke London, malah dia pindah ke Korea, ke Jepang, ke Wuhan. Pas kena virus corona baru apa? Pulang. Jamaah sekali, nggak boleh. Makanya seorang muslim justru harus hijrah. Jadi bukan suatu kebanggaan. Kadang orang itu bangga ya, kalau kemana-mana cerita soal anak saya di luar negeri, gitu kan, gajinya gede. Nggak boleh jemaah. Apa kata Nabi SAW? Ana bari'un min kulli muslim yuqimu baina azhuril musyrikin. Aku berlepas diri dari setiap muslim yang dia tinggal di tengah-tengah orang-orang musyrik. Demikian juga Nabi mengatakan dalam hadis yang sahih, man jama'al musyrika wa sakana ma'ahu fa innahu misluh. Barang siapa yang tinggal bersama orang-orang musyrik dan tinggal bersamanya, maka dia sama dengan orang musyrik tersebut. Jadi nggak boleh, ya, karena tentunya ini akan memberikan pengaruh terhadap agamanya. Apalagi dia sulit untuk menegakkan syariat Islam, nggak bisa berjilbab karena kadang sebagian negara kufar melarang wanita untuk memakai jilbab, nggak boleh pakai jenggot. Kadang sulit untuk mengerjakan sholat berjamaah. Jangankan sholat berjamaah, kadang sholat Jumat juga susah. Terus juga makanan harus pilih-pilih, karena tentunya daging mereka adalah daging yang haram. Yang ngapain tinggal di negara kafir jamaah sekalian? Sepakat para ulama haram. Makanya lihat Rasulullah SAW hijrah dari Mekah ke Madinah, karena udah gak aman di Mekah, kesyirikan merajalela, dan Nabi pun tidak bisa
menegakkan agamanya. Akhirnya disuruh hijrah ke Madinah. Demikian pula kita jemaah sekalian. Jangan punya cita-cita ya untuk tinggal di negara kafir, kecuali jika ada tujuan yang dibenarkan. Apa diantaranya? Belajar ilmu dunia yang tidak ada di negaranya. Belajar kedokteran misalnya, dia ingin mengambil spesialis apa? Paru-paru, spesialis jantung. Di Indonesia nggak ada, hanya ada misalnya di Amerika. Nggak apa-apa dia kuliah di sana. Tapi selesai, jangan malah buka praktek di sana. Selesai pulang. Jika memang ada tujuan seperti ini, atau mungkin tujuannya berobat, nggak masalah. Ya, jadi dibolehkan jika dalam keadaan darurat. Terus bagaimana hukum kita hanya sekedar wisata, jalan-jalan kemana? Ke Korea Selatan, ya, Korea Utara nggak mungkin ya. Iya, ke Hong Kong. Nah, boleh gak jamaah sekalian? Ayo isi jalan-jalan nih. Sama nggak boleh. Kecuali apa? Transit doang mau umroh. Nggak boleh ke masalahnya jemaah. Iya. Kenapa ya? Karena tentunya kalau kita ke sana banyak mendapati kemaksiatan. Minimal yang melihat wanita-wanita yang mengumbar aurat, kesyirikan ada di mana-mana. Ya ini nggak boleh. Ya, dan juga termasuk tindakan tabzir. Alangkah bagusnya kalau dia gunakan untuk umroh, haji. Kalau dia mau jalan-jalan, usahakan jalan-jalan ke negara Islam, ke Turki misalnya, tidak masalah. Ke Yordan, ya ke Malaysia, ya ke Brunei. Brunei apaan sebenarnya? Ya. Nah, ya intinya tidak boleh jamaah sekalian. Ya, kecuali jika tadi ada kebutuhan, ada tugas kerja misalnya 3 hari seminggu, itu nggak masalah. Iya. Jadi gini contoh loyalitas yang terlarang. Demikian pula di antara bentuk loyalitas yang terlarang adalah memberikan nama dengan nama-nama mereka. Ya, karena sering mungkin dia nonton film Korea, akhirnya anaknya diberikan nama artis Korea. Ada seperti itu jemaah. Ya, sampai saya pernah di sekolah tempat saya ngajar. Itu nama anaknya ya nama-nama Jepang semua. Alhamdulillah sudah hijrah gitu kan, Shinchan apa gitu kan. Ya ternyata memang dulunya dia sebelum hijrah sangat menggandrungi ya film-film seperti, kalau dia suka film Doraemon, namanya Doraemon gitu kan, Nobita. Iya, jadi itu nggak boleh jemaah. Ya tidak diperbolehkan. Tapi kalau sudah terlanjur udah buat akte, kakak, ijazah, ya kalau bisa dia memiliki nama hijrah. Jadi ini tidak diperbolehkan. Ini termasuk cinta kepada mereka. Iya, demikian pula menjadikan mereka sebagai teman dekat, teman curhat, ya, dan juga memohon ampunan untuk mereka. Jadi memohon ampunan untuk mereka, terutama tatkala mereka sudah meninggal, ini dilarang, walaupun itu adalah kerabat dekat. Allah jelaskan dalam surat At-Taubah ayat 113, "Ma kana lin-nabiyyi wal-ladzina amanu ay yastaghfiru lil-musyrikin walau kana ulil qurba min ba'di ma tabayyana lahum ashabul jahim." Tidak sepatutnya bagi Nabi dan bagi orang-orang yang beriman memohonkan ampun untuk orang-orang musyrik walaupun mereka adalah kerabat dekat setelah jelas kekufuran bagi mereka dan setelah jelas bahwa mereka itu termasuk penghuni neraka. Walaupun itu adalah orang tua kita, walaupun itu adalah saudara kita yang dia meninggal dalam keadaan kafir, maka tidak boleh kita mendoakan ampunan. Kalau hanya sekedar takziah boleh nggak? Boleh nggak jemaah? Boleh. Ya, boleh sekedar takziah yang di situ tidak didapati kemungkaran. Ngucapin inna lillahi wa inna ilaihi rajiun boleh?
Boleh, karena itu bukan doa. Yang nggak boleh kita ke rumahnya mengatakan kepadanya semoga amal ibadah diterima. Semoga diterima. Ya itu yang tidak boleh. Semoga tenang ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu tidak boleh sama sekali. Ya sekedar bela sungkawa, suruh sabar, ini diperbolehkan. Ya, dan juga termasuk sikap loyalitas kepada orang kafir, yakni terlarang dan banyak terjangkiti di tengah-tengah kaum muslimin, yaitu tasyabbuh bil kufar, menyerupai gaya hidup mereka, menyerupai ya cara hidup mereka. Maka ketahuilah jamaah sekalian, salah satu kaidah yang harus kita pahami bahwa Islam adalah agama yang memiliki cara beragama yang berbeda dengan orang-orang kafir. Tujuan Allah Subhanahu wa taala menurunkan agama Islam adalah dalam rangka untuk menyelisihi agamanya Yahudi dan agamanya Nasrani. Kalau bukan tujuan ini, buat apa diturunkan agama yang baru, yaitu Islam? Ya, buat apa diturunkan agama Islam? Mungkin kita cukup mengikuti agama yang dibawa oleh agama Nabi Isa, ya kan? Makanya Allah turunkan Islam ini dalam rangka untuk menyelisihi agama mereka. Ya, apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Kafirun? Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Aku tidak menyembah apa yang kalian sembah. Allah menyebutkan dalam surat Yunus ayat 41, antum bari'una mimma a'mal wa ana bari'um mimma ta'malun. Kalian berlepas diri dari apa yang aku kerjakan dan aku pun berlepas diri dari apa yang kalian kerjakan. Lana a'maluna wa lakum a'malukum lakum dinukum waliyadin. Ya, jadi ayat-ayat yang sangat banyak menjelaskan bahwa Islam itu adalah agama yang berbeda. Bahkan juga kita lihat syariat-syariatnya. Banyak syariat-syariat Islam diturunkan dalam rangka untuk menyelisihi cara beragamanya mereka. Mulai dari perkara akidah, Islam adalah satu-satunya agama yang mentauhidkan Allah. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Ini dalam rangka membantah orang-orang Nasrani yang mengatakan Isa itu adalah anak Tuhan, membantah orang-orang Yahudi yang mengatakan Uzair anak Tuhan. Nah ini jamaah sekalian. Demikian pula syariat yang lain, makan sahur. Dalam Islam disunahkan kita sebelum berpuasa makan sahur. Apa tujuannya? Untuk membedakan antara puasa kita dengan puasa mereka. Faslu ma baina siyamina wa siyamahum aqlaqus sahur. Pembeda antara puasa kita dan puasa mereka adalah makan sahur. Karena mereka puasa ayat puasa sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Baqarah itu kan, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi mereka juga berpuasa, tapi puasanya beda dengan kita. Kita puasa pakai makan sahur, mereka puasanya puasa ngableng. Itu puasa ngableng. Puasa wisol. Enggak ada sahur, enggak ada buka. Ya mati enggak buka. Artinya mereka berpuasa 1 hari, 2 hari, 3 hari enggak makan, enggak minum. Niat puasa ya sudah 100 dia berpuasa. Ya. Nah, demikian pula tentang diwajibkannya memelihara jenggot bagi kaum laki-laki. Ini dalam rangka untuk menyelisihi mereka. Ariful liha, wafirul liha, walibul musyrikin. Pelihara jenggot kalian, panjangkanlah jenggot kalian dalam rangka untuk menyelisihi orang-orang kafir. Terus bagaimana kalau sekarang kita lihat Yahudi pada jenggotan? Nah, berarti tidak cukup dong begitu. Tidak, justru mereka yang pengen nyamain kita. Ya, demikian pula yaitu puasa di bulan Muharram. Kita akan disunahkan untuk berpuasa hari yang ke-9 dan hari yang ke-berapa? Ke-10. Ya.
dalam rangka untuk menyelisih puasanya orang-orang Yahudi. Kita dilarang mengerjakan sholat ketika matahari terbit, ketika matahari terbenam, ketika matahari pas ada di atas kepala kita. Itu dalam rangka menyelisih peribadatan orang-orang musyrik, di mana ketika matahari terbit ada sebagian orang-orang musyrik menyembah matahari, makanya kita dilarang sholat. Itu, ya. Jadi inilah kaidah dasar bahwa kita tidak boleh menyerupai mereka. Dan tentunya sudah menjadi sunnatullah bahwa kaum muslimin sedikit demi sedikit akan mengikuti gaya hidup mereka. Apa kata Nabi SAW? La tattabi'unna sanana alladziina man kana qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in. Sungguh benar-benar kalian akan mengikuti gaya hidupnya orang-orang sebelum kalian. Shibran bi shibrin, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Artinya menunjukkan kepada kita kaum muslimin akan mengikuti sedikit demi sedikit. Mungkin mulai dalam berpakaian, dalam berbicara, bertingkah laku, lama-kelamaan dia ikut masuk ke agama orang-orang musyrik tanpa mereka sadari. Ya, makanya Allah Rasulullah memberikan ancaman, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum maka dia termasuk ke dalamnya. Laisa minna man tashabbaha bi ghairina. Bukan termasuk golongan kami yang menyerupai selain kami. Iya. Tapi tidak semua penyerupaan kepada orang kafir itu terlarang. Tetangga kita non muslim punya mobil Avanza, kita beli Avanza, boleh nggak? Lah tasabbuh. Iya, maka dijelaskan bahwa penyerupaan yang terlarang adalah penyerupaan yang berkaitan dengan kekhususan mereka. Ya, yang berkaitan dengan kekhususan mereka. Kalau itu tidak menjadi kekhususan mereka, maka ya tidak mengapa. Ya, karena ada sebagian orang juga yang terlalu ekstrim gitu kan, dikit-dikit dibilang tasabbuh, makan pakai sendok lah, tasabbuhan gitu. Ya, pakai jas dibilang apa? Tasabbuh. Kalau pakai dasi gimana? Tasabbuh bukan? Maka kita lihat apakah itu termasuk kekhususan mereka atau tidak. Kalau itu menjadi kekhususan mereka, maka itulah yang tidak diperbolehkan. Ya, kenapa kita tidak boleh menyerupai mereka? Karena itulah al-mutasyabbih bil zahir yaqtadi al-mahabbah. Menyerupai orang-orang kafir secara zahir ini akan menumbuhkan rasa cinta kepada mereka. Ya, yang akhirnya lama-kelamaan dia pun tidak mau mengingkari kemungkaran-kemungkaran yang mereka lakukan. Ya, dan juga di sini ada contoh-contoh tasyabuh yang supaya lebih jelas. Di antaranya adalah termasuk tasyabuh yang terlarang dan ini bentuk loyalitas kepada orang kafir, seperti tadi mengucapkan selamat Natal, memakai topi Sinterklas, ya, kemudian juga merayakan hari ulang tahun. Ini nggak boleh. Ya, sebagian masyarakat kita masih banyak yang merayakan ulang tahun. Justru ketika kita berada di pas tanggal bulan kelahiran kita, sedih ya mas kalian. Bukan malah dikatakan happy birthday to you. Udah tua-tua masih aja happy birthday to you. Ya, sedih. Kenapa sedihnya mas kalian? Berarti semakin bertambah umur kita, semakin berkurang masa kontrak kita di dunia. Segala bentuk ucapan-ucapan apapun gak boleh. Mau kita doakan semoga barakallahu fi umrik. Ya kan? Ya, karena itu kan di Facebook muncul sendiri ya. Tahu-tahu banyak yang barakallahu fi umrik sama ulang tahun gitu. Jawabnya gimana? Ya. Ya udah kita diam aja. Ya. Kalau ada mendoakan semoga dapat umur panjang, ya kita doakan. Amin. Ya kita aminkan gitu. Tapi kita tidak boleh ikut-ikutan. Ya. Nah, ini karena termasuk budayanya orang-orang kafir. Kemudian juga
termasuk tasyabuh bil kufar adalah budaya adat tukar cincin tunangan. Ya, masih ada sebagian. Ini nggak boleh. Yang pertama itu termasuk kebiasaan orang-orang kafir, dan yang kedua biasanya tukar cincin itu pakai cincin apa? Aluminium atau besi? Emas. Gak mungkin pakai aluminium ya kan? Ini namanya emas. Biasanya dipakai sama laki-laki. Laki-laki boleh nggak pakai emas? Gak boleh. Dan yang ketiga ada unsur kesyirikan. Apa itu jamaah? Yang disebut dengan tiwalah. Tiwalah itu sesuatu yang bisa menentukan cinta dan tidaknya. Jadi kalau misalnya dia tunangan, nikahnya baru 1 tahun ke depan, kalau ternyata cincinnya itu gak dipakai, berarti ada rasa apa ya? Wah, kayaknya ini ogah-ogahan nikah nih. Apalagi kalau ternyata cincinnya itu pindah ke perempuan yang lain. Ya itu berarti kan persamaan menggantungkan cinta karena apa ini? Cincin. Jadi ya kita sebagai seorang muslim enggak pakai begitu-begituan. Kalau sudah suka sama suka, lamar, udah jangan lama-lama, jangan nunggu sampai setahun 2 tahun. Ini malah nungguin gedung kosong, ya kan? Jadi ngantri apa tuh? Gedungnya gitu ya. Walimah apa namanya, akad nikah dulu nggak apa-apa. Secara agama gitu kan, dihadiri sama wali, penghulu dan yang lainnya. Adapun walimahnya belakangan nggak apa-apa. Untuk yang mengamankan, khawatir karena ya itulah syaitan sangat mudah menjerumuskan manusia ke dalam kemaksiatan. Ya, demikian termasuk tasyabuh, yaitu gerakan memegang kening dan pundak yang menggambarkan apa? Salib, ya kan? Yang menggambarkan salib. Atau juga menghormati orang dengan cara sujud, sungkeman. Ini nggak boleh. Kalau sekedar salaman tidak mengapa, tapi kalau dia menyengaja sujud atau mencium kaki orang tuanya, ini nggak boleh. Kenapa Rasulullah mengatakan la yanbaghi li ahadin ayyasjuda li ahadin? Tidak diperbolehkan seorang sujud kepada yang lainnya. Atau juga termasuk tasyabuh adalah olahraga yoga. Ya, ini ibu-ibu nih yang senang itu ya. Tidak boleh, kenapa? Karena itu bukan olahraga, tapi gerakan-gerakan memuja dewa-dewa. Apa kata para ulama? Innal yoga laisa riyadiyah, ibadatul wasaniyah allati la yazuzul muslim ayyaqaddima alaihi bil haq. Sesungguhnya yoga bukanlah orang olahraga, tetapi dia bagian kepada pemujaan berhala yang tidak boleh seorang muslim melakukannya. Jadi olahraga ya sifatnya biasa-biasa aja, mungkin jalan santai atau mungkin engkring-engkringan di tempat, ya kan? Ya. Kemudian juga termasuk ya tasyabuh bil kufar, yaitu merayakan ya tahun baru. Nah, kemudian juga kalau di bulan Januari tahun baru. Kemarin tanggal 14 pada ngapain tuh? Valentine Day. Ya, ini nggak boleh. Kemudian nanti di bulan April ada lagi namanya April Mop, itu tidak boleh. Ya, demikian termasuk tasyabuh, yaitu ya dia ketika ziarah kubur menabur bunga, itu tidak dibenarkan dalam Islam. Ya, atau juga menyanyikan lagu-lagu India yang dia tidak tahu artinya, seperti Makbila itu kan kuch hotahe, ya kan? Itu artinya pengagungan kepada dewa-dewa. Ya, jadi jangan asal nyanyi. Berarti nyanyi boleh gitu, tetap nggak boleh. Ya, itulah jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh sikap loyalitas yang tidak sampai kepada kekufuran, tapi itu termasuk ya dosa besar. Nah, barangkali ada pertanyaan, silakan kita buka tanya jawab. Ditulis silakan. Assalamualaikum Ustaz, katanya kalau ada orang yang berpikiran bahwa semua agama itu baik, apakah perkataan tersebut membuat dia keluar dari Islam? Gimana? Jika ada orang nih Ustaz bilang kalau semua agama itu baik, apakah semua agama itu baik? Apakah perkataan tersebut akan
perkataan tersebut menyebabkan dia keluar dari Islam, dan apakah dia harus bersyahadat ulang, dan apakah masalah sebelumnya yang dikerjakan gugur semua atau gimana, Ustaz? Iya. Bentar ya. Saya kira iya. Jadi tentang orang yang meyakini dan menyatakan semua agama adalah sama, ini jelas ukuran. Ya, ini saya berbicara secara umum ya, untuk memvonis perorangan. Ya, misalnya untuk bertanya, Ustaz pulang gimana nih? Yang mengatakan semua agama sama. Jangan nanya ke saya. Ya, tapi saya hanya bisa menjelaskan tentang hukum perbuatan tersebut. Bahwa jelas itu bentuk kekufuran. Ya, dan dia harus bertaubat dengan taubat nasuha. Tentu kalau dia hanya sekedar keyakinan seperti itu, dia tidak perlu syahadat ulang. Cukup ya dia meluruskan akidahnya dan lebih giat lagi untuk belajar agama agar tidak terjerumus ke dalam itu lagi. Tapi dari penjelasan dari para ulama dikatakan dia tidak perlu syahadat ulang seperti mereka yang menyembah kuburan. Ya, karena terkadang apa yang dilakukan itu terdapat syubhat. Itu yang membuat dia terjerumus ke dalam dosa besar tersebut. Jelas nggak maksudnya? Ya. Hukum memberikan hadiah kepada orang yang berulang tahun karena sudah dibagi orangnya. Ya, tetap tidak boleh memberikan hadiah pas di hari ulang tahunnya, itu tidak diperbolehkan. Walaupun memang memberikan hadiah adalah suatu hal yang disyariatkan. Taharu. Tapi yang kita luruskan di sini pemberian hadiahnya. Ia namanya memberikan hadiah kapan saja silakan. Kadang mereka malah balik mengatakan kan tujuannya memberikan hadiah. Ya ini yang kita luruskan adalah yang bertepatan di hari ulang tahunnya. Ya, jadi dia tidak diperbolehkan. Kalau misalnya pertanyaannya apa hukum kita diberikan makanan ulang tahun? Kita nggak berangkat, nggak pergi, tapi malah datang dia bawain kue ulang tahun. Diambil nggak? Ambil. Dimakan nggak? Makan. Kalau nggak makan kasih saya sini. Boleh nggak Pak? Ya. Kalau hanya beli kue ulang tahunnya doang, boleh nggak coba? Karena kan di toko kue kayaknya enak banget ini, banyak coklatnya gitu ya. Boleh, nggak masalah. Tapi jangan dikasih lilin. Iya. Mengapa orang-orang Palestina tidak hijrah saja dari negaranya? Padahal Allah sudah menyatakan akan menjaga Baitul Maqdis. Yang itu bisa tanyakan ke asatidzah yang lainnya. Bagaimana dengan tinggal di negara kafir karena sulitnya pengurusan dokumen kerja, izin tinggal dan sebagainya, namun tinggal di daerah muslim walaupun tinggal di negara kafir? Bagaimana dengan kondisi tersebut? Apa diperbolehkan? Ya, jika memang ya sulit untuk mengurus segala macam, maka itu tetap diperbolehkan. Karena kan kewajiban hijrah, kalau kita baca tuh hadis arba'in ya, tentang hadis yang pertama itu hijrah, bahwa
wajibnya hijrah ada beberapa keadaan. Di antara kalau memang dia mampu. Kalau tidak mampu, sulit, kayak dokumen-dokumen susah gitu ya, maka dia nggak mengapa tetap tinggal di negara kafir, tapi dia berusaha tinggal di kampung-kampung yang di situ kebanyakan orang-orang Islam. Ya, karena di sini ada uzur yang diperbolehkan. Ya. Di sini menghilangkan situs sejarah Nabi, apakah termasuk dosa besar? Situs sejarah Nabi tentu ada dua. Ya. Yang pertama, jika memang itu adalah bagian dari ritual ibadah kita, seperti misalnya Ka'bah, itu kan sejarah juga kan. Kemudian Hajar Aswad, Rukun Yamani, kemudian Bukit Sofa, Bukit Marwah, ya, kemudian juga Masjid Nabawi, ya pokoknya yang itu ada tuntunan dalam ibadah, maka jelas ini dosa besar. Ya. Yang kedua, kalau itu tidak ada tuntunannya, tapi justru akan menimbulkan fitnah. Justru mereka banyak yang bertabaruk di situ, banyak yang melakukan praktek-praktek kesyirikan di situ. Maka pemerintah yang berwenang justru harus apa? Menghancurkan, atau setidaknya dijaga ketat, jangan sampai melakukan apa? Kesyirikan. Seperti contoh Gua Hira. Gua Hira ada di mana? Di Madinah atau di Palestina? Di Mekah. Iya, dan itu dijaga di sana. Karena kadang orang ke sana itu ya melakukan hal-hal yang tidak disyariatkan, sholat di sana, ya. Makanya ada beberapa situs sejarah yang ada di Mekah yang memang dihancurkan. Ya mungkin dalam rangka untuk perluasan Masjidil Haram dan juga maksud yang lainnya. Kecuali kalau itu berkaitan dengan apa? Ritual ibadah. Wallahu a'lam. Apa maknanya fitnah syubhat dan fitnah syahwat? Fitnah syubhat yaitu artinya pemikiran-pemikiran yang nyeleneh, yang itu bisa merusak akidah kita. Contoh di syubhatnya, Allah kan secara tegas mengatakan bahwa surga neraka sudah ada atau belum? Sudah ada. Allah katakan uiddat lil kafirin, uiddat ya lil muttaqin. Berarti kan menunjukkan sudah ada. Bahkan Nabi juga mengingatkan bahwa beliau melihat surga dan neraka. Dan juga panasnya matahari di tengah siang hari itu kan termasuk ya dalil bahwasanya neraka itu sudah ada. Ini keyakinan kita. Datanglah syubhat dari orang-orang Mu'tazilah. Mereka mengatakan begini, kalau surga neraka sudah ada, sia-sia dong. Istana megah di surga gak dilengkapin, buah-buahan pada busuk, sia-sia. Nah, itu namanya apa ini? Syubhat tuh. Jadi kan kalau benar juga ya, sia-sia. Allah kan nggak mungkin menciptakan sesuatu yang apa? Sia-sia. Apalagi Allah tegaskan dalam Al-Quran nanti pada hari kiamat semuanya akan hancur kecuali siapa? Kecuali Allah, ya kan? Dalam ayat kata seperti itu. Surga, neraka bakal hancur. Nanti percuma udah diciptain diapain? Kita mensyubhat kayak gini. Jadi kan oh iya ya, benar juga ya. Nanti surga belum ada dong. Nah ini padahal secara tegas kalau katakan sudah ada. Itu namanya syubhat. Ya. Atau juga tadi semua agama sama. Dan ini surat Al-Baqarah ayat berapa? Saya lupa. 60 atau 26 itu ya. Ya. Bahkan ada juga keyakinan tentang adanya reinkarnasi. Itu dalam surat Al-Quran Al-Baqarah ayat 26 yang artinya itu Allah mematikan, kemudian menghidupkan, kemudian mematikan lagi, kemudian menghidupkan lagi. Berarti adanya apa? Reinkarnasi.
Itu namanya syubhat. Syahwat maksiat. Perempuan-perempuan yang tidak menutup aurat, ya, banyak tempat-tempat maksiat, bioskop, maksiat bukan tuh? Maksiat. Itu namanya syahwat. Jelas ya bedanya? Sholat sunnah selain tarawih yang boleh berjamaah itu sholat apa? Bolehkah merutinkan sholat tahajud berjamaah? Selain sholat tarawih yang berjamaah itu banyak. Sholat id, sholat istisqa, sholat gerhana. Ya, adapun sholat tahajud bagaimana? Boleh tapi tidak dirutinkan. Boleh tapi tidak dirutinkan. Karena inilah yang dilakukan oleh Nabi. Nabi lebih banyak sholat tahajudnya sendiri. Disebutkan dalam hadis beliau pernah berjamaah. Seperti hadis Ibnu Abbas di mana dia menginap di rumah Maimunah bibinya. Ya, kemudian Ibnu Abbas ikut sholat bersama Nabi. Ya, jadi dilakukan jarang-jarang diperbolehkan. Mungkin dia berjamaah sama suaminya. Ya, diperbolehkan. Jika saya berada di ruangan yang berbeda dengan imam, tetapi masih dalam satu bangunan masjid dan masih terdengar suara imam melalui speaker, namun tidak melihat imam sebagaimana makmum maupun sholat, apakah sah sholat berjamaah tersebut? Sah. Seperti misalnya ya masjid 2 lantai, ya, walaupun itu tidak ada lubang, tidak ada kamera sampai kedengeran, maka itu diperbolehkan. Kalau pertanyaan sah atau tidak sah, ya, yang penting ada wasilah-wasilah yang mana dia bisa mengikuti gerakan imam. Tapi kalau kita berbicara afdolnya, sebagaimana Nabi mengatakan wa khairus sufufin nisa akhiruha, sebaik-baik saf wanita itu ada di mana? Di belakang. Jadi wanita itu kalau sholat berjamaah di belakang, ya. Jadi bukan di atas, bukan di samping. Kecuali jika memang tanah masjidnya kecil, nggak ada solusi kecuali harus ditingkat, nggak masalah. Tapi tentunya, ya, kalau syarat saya untuk dikasih lubang gitu ya, tujuannya agar ketahuan. Karena biasanya menjadi permasalahan kalau hanya mengandalkan suara, kalau lampu mati gimana? Bingung tuh ya. Atau mungkin ternyata imamnya itu lupa, atau mungkin imamnya itu sujud tilawah, ya, bingung tuh, ya. Makanya kalau dalam kondisi seperti itu, kalau misalnya imam suaranya hilang, listrik mati, maka sudah menyempurnakan masing-masing, jangan dibatalkan. Ya kayak seperti di Masjid Al-Azhar itu kan kalau yang perempuan kalau imam sholat zuhur asar, nggak tahu sekarang pakai speaker nggak? Dulu nggak pakai speaker gitu kan? Nah itu kadang yang di belakang nggak kedengeran. Berarti dia boleh sholat sendiri-sendiri kalau dalam keadaan seperti itu. Bagaimana bila dipindahkan ditugaskan kerja ke cabang atau pusatnya di luar negeri Amerika, yang kontrak 10 tahun? Apakah termasuk? Apakah harus diam di negeri kafir? Ya, jadi kalau memang bisa dia mengajukan, ya, untuk bisa dipindahkan ke negara yang muslim, itu lebih baik. Tapi kalau tidak bisa, ya ini suatu hal yang darurat. Tapi tentunya kalau ada pekerjaan yang lebih aman lagi, yang tidak harus pergi ke sana, itu lebih baik. Tapi kalau tidak ada lagi, sambil mencari kerja yang lain, maka insya Allah itu lebih baik, ya. Karena yang namanya 10 tahun di sana, ya, sangat bahaya untuk agama kita. Bahkan bisa jadi kita tertimpa penyakit futur. Pulang-pulang, ya, sudah tidak cinta lagi pada agama Islam. Bagaimana kita menyikapi saudara kita yang masih suka membela orang kafir? Ya, kita doakan agar dia mendapatkan apa? Hidayah. Kalau sudah disampaikan, ya, makanya dalam masalah diskusi berdebat itu, jika memang perdebatan membawa kebaikan, nggak apa-apa.
sudah kita tinggalkan. Berharap agar dia mendapatkan apa? Hidayah. Bagaimana menasihati orang tua yang masih suka datang ke rumah mantan bosnya Cina yang beragama Nasrani pada tahun baru Imlek? Ngarang angpau ya. Beliau mengatakan ini kan bukan perihal akidah seperti mengucapkan selamat Natal. Apa hukumnya? Cucunya udah dikasih angpau dari bosnya itu. Iya, jadi ya walaupun ini bukan perkara akidah, mereka sudah kita jelaskan. Justru hal-hal ini akan menimbulkan rasa cinta kepada mereka. Ya, adapun kalau misalnya sekedar dikasih tanpa ada perayaan, maka tidak masalah ya. Jadi tadi kita sampaikan, ya ada yang sifatnya mengeluarkan dari Islam, ada yang sifatnya haram. Ya, makanya lihat seperti bisa tadi hadis Al-Balta'ah. Ya, padahal dia kan hanya sekedar tujuannya agar keluarganya tidak diperangi, tapi Nabi ya memungkirinya. Dan juga tadi sudah kita sebutkan ayat Al-Quran, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwaduna man hadallah, yang kau tidak akan mendapati orang beriman yang mereka mencintai orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Yes. Cukup ya? Boleh. Bolehkah bersalaman sama orang dengan mencium tangannya? Menghormati karena dia lebih tua dari kita. Boleh. Boleh cium tangan orang yang lebih tua dari kita, itu diperbolehkan. Yang tidak boleh tadi apa? Cium kaki. Iya. Bagaimana hukumnya jika orang dulu pernah pakai kartu kredit lalu udah lama berhenti? Apakah dia tetap harus membayarnya karena itu riba? Iya. Maka dia harus melunasinya, jangan. Setahu saya, kalau kartu kredit cuma dipotong gitu ya, sedangkan dia masih punya utang 1 juta, itu utangnya bagaimana? Terus berkembang. Banyak gitu. Saya punya teman tuh ya, dulu gitu ya. Jadi dia punya kartu kredit, enak sih tinggal ngambil doang gitu kan. Ya utangnya cuma sekitar 5 juta. Kemudian dia kajian seperti ini, pulang-pulang dia potong kartu kreditnya. Udah, dia diemin begitu aja. Setahun 2 tahun utangnya jadi 20 juta. Ya seperti ini. Jadi dilunasin dulu. Kalau memang hanya bisa melunasi utang pokoknya saja tanpa riba itu lebih baik. Tapi kalau misalnya ya justru akan menambah ribanya, ya udah kita lunasi dan jangan diulangi lagi. Jadi jangan bangga punya kartu kredit, bangga itu punya kartu ATM, ya kan? Ya artinya ya kredit kan walaupun ngutang gitu ya, yaitu ya akan selalu bertambah. Walaupun kadang kalau dia bayar tepat waktu dikatakan 0% gitu ya, tetap tidak boleh karena dia menyetujui persyaratan ketika dia buat kartu kredit. Ya, jadi itu mungkin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kita cukupkan, semoga kajian ini bermanfaat dan kita akan lanjutkan lagi insyaallah di bulan depan, di bulan Maret. Ya, Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta